الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya anak keturunan adalah merupakan anugerah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua orang tua, sekaligus sebagai amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundak-pundak orang tua. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan anak-anak keturunan kita ini sebagai fitnah, sebagai ujian. Apakah di antara dari hamba-hamba Allah mampu untuk menunaikan amanah dan bersyukur atas nikmat tersebut, ataukah sebaliknya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hanya sajalah harta-harta kalian dan anak keturunan kalian itu adalah sebagai fitnah, ujian. Maka di antara bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerah dan rizki berupa anak, demikian pula bentuk dari kita menunaikan amanat yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, ialah dengan memenuhi hak kewajiban yang ada pada anak-anak kita. Di antaranya ialah dengan memberikan at-tarbiyah, dengan memberikan pendidikan, dengan tarbiyah hasanah, pendidikan yang baik, pendidikan yang dapat menuntun anak-anak kita ke jalan yang menyelamatkan dan mensejahterakan mereka di kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, ibadallah, telah menyebutkan beberapa contoh bentuk dari tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang ucapan seorang hambanya yang salih, yang telah dipenuhi hatinya dengan ilmu, sehingga terlantunkan dari lisan-lisannya mutiara-mutiara hikmah, yaitu Luqmanul Hakim. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaqad atayna Luqmanal hikmah an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur li, dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah
untuk bersyukur kepadaku. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia adalah bersyukur untuk dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, memberikan mau'izah, memberikan suatu nasihat, pembelajaran, pendidikan yang baik. Ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka ini adalah pelajaran yang pertama yang disampaikan oleh Luqman untuk anaknya, yaitu tashihul i'tiqad, membenarkan akidah, mendidik agar anak itu memiliki akidah yang benar, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah tabaraka wa taala, karena itu adalah satu-satunya maksud dan hikmah dari diciptakannya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar memurnikan ibadah, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itulah ini merupakan suatu pendidikan yang sangat penting yang hendaklah diawali bagi orang tua di dalam mendidik anaknya, di dalam membenarkan akidah yang sahihah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Yang mana Luqman katakan bahwasanya syirik, kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, dan kezaliman adalah merupakan suatu praktek amalan meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Maka demikianlah kesyirikan, yaitu dengan memberikan ibadah-ibadah kepada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang sungguh perbuatan kesyirikan ini, ibadah Allah, adalah merupakan perbuatan dosa yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni pelakunya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Ia mengampuni dosa-dosa selain dari kesyirikan. Bahkan bahaya dari kesyirikan ini, ibadah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan seluruh amalan-amalan salih yang dilakukan oleh seorang hamba. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila engkau berbuat syirik, maka akan dihapuskan seluruh amalan-amalan salih, amalan-amalan kebaikanmu, dan engkau sungguh benar-benar termasuk dari orang yang merugi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi pelaku kesyirikan atasnya surga kelak di yaumil qiyamah. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan haramkan atasnya al-jannah, dan tempat kembalinya adalah di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian pelajaran berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu untuk berbuat bakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Yang mana ibadah Allah telah banyak kita jumpai
di dalam ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggandengkan, mengiringi penyebutan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang demikian itu ibadah Allah tentunya menunjukkan bahwasanya tidak ada hak yang lebih besar, yang lebih dituntut seorang hamba untuk memenuhinya setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi hak kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan lain sebagainya dari ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an di mana senantiasa diiringi penyebutan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, mengkhususkan penyebutan tentang keadaan ibu. Hamalathu ummuhu, di mana ibunya mengandung dari keletihan kepada keletihan, semakin hari semakin letih dan payah, dan disapih selama 2 tahun. Yang demikian itu menunjukkan betapa besarnya hak seorang ibu yang harus dipenuhi bagi anaknya. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, anna rajulan, ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan cara yang baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Qala thumma man? Qala thumma abuk. Di mana Nabi SAW mengulangi sebanyak 3 kali, menekankan betapa besarnya hak seorang ibu yang harus diperhatikan bagi anak-anaknya. Na'am ibadallah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan bahwasanya hak kedua orang tua, tuntutan untuk berbuat ihsan dan berbuat bakti kepada kedua orang tua, itu senantiasa ada sekalipun orang tua kita berada di atas kekufuran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksa untuk melakukan kesyirikan yang engkau tidak memiliki ilmu di atasnya, maka janganlah engkau taati keduanya. Karena sesungguhnya ketaatan kepada makhluk hendaklah berlandaskan dengan ketaatan kepada Al-Khaliq, sehingga tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap perintahkan untuk pergauli keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, sekalipun keduanya berada di atas kekufuran. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana demikian itu akan kami kabarkan seluruh atas apa yang dahulu kalian pernah kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh Luqman dari pembelajaran yang ia ajarkan untuk anaknya. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya suatu amalan walaupun itu hanya sekecil biji sawi, amalan yang sangat remeh dari kebaikan ataupun kejelekan, walaupun itu hanya sekecil biji sawi yang berada di tengah bebatuan atau langit atau bumi, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan. Ya demikian ini ibadah Allah, terdapat pembelajaran, yaitu dididik anak untuk senantiasa muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amalan yang dilakukan dari kebaikan maupun kejelekan, sekecil apapun itu, semua akan dimintai pertanggungjawabannya dan semua akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Barang siapa yang beramal dengan sebesar biji sawi, satu yang sangat kecil dari kebaikan, niscaya dia akan mendapati balasannya. Demikian pula kejelekan pun semisalnya. Na'am ibadallah, sehingga itulah pentingnya bagi kita untuk menanamkan di anak-anak kita rasa muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada sahabatnya, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun engkau berada. Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هداة الأنام ومصابيح الدجى أما بعد أيها الناس عباد الله. Perkara berikutnya dari apa yang disampaikan oleh Luqman dari pembelajaran dan mau'izah untuk anaknya ialah di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari perkara yang mungkar, serta bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Sesungguhnya demikian itulah termasuk dari perkara yang sangat penting. Maka di sini terdapat pembelajaran di mana Luqman memberikan pembelajaran untuk anaknya agar senantiasa mengerjakan dari perkara-perkara wajibat, perkara-perkara yang wajib yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Di antara dari kewajiban itu adalah menegakkan as-salah. Yang mana salah merupakan ibadah yang mulia. Seutama-utama dari ibadah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan hisab setiap hamba kelak di yaumil qiyamah, yaitu tentang as-salah. Bahkan Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada hambanya untuk senantiasa menjaga salat. Hafizu 'ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan salat al-wusta, salatul asr. Perintahkan untuk menjaga. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabar di atasnya. Maka sungguh as-salah ibadallah adalah merupakan suatu ibadah yang mana amat sangat disayangkan kebanyakan dari kaum muslimin bermudah-mudahan terlalaikan dari ibadah yang mulia ini. Sehingga penting bagi kita untuk memberikan pendidikan, menanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk menjaga salat. Nabi SAW katakan, muru abna'akum bis salah wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan salat pada saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Dan pukullah anak kalian jika tidak mau mengerjakan salat tatkala ia sudah sampai usia 10 tahun masih meninggalkan salat. Nabi SAW memerintahkan untuk memukul, memberikan pendidikan dengan tegas, menunjukkan betapa ibadah salat ini, ibadah Allah, adalah merupakan suatu ibadah yang sangat agung. Wa'mur bil ma'ruf, demikian pula di antara dari kewajiban yang diperintahkan adalah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Yang mana ini adalah merupakan sabilun najah, jalan keselamatan, yaitu dengan mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Karena tidaklah datang azab Allah Subhanahu wa taala menimpa suatu kaum melainkan tatkala kaum tersebut meninggalkan dari mengingkari suatu kemungkaran, tidak lagi mau mengajak sesama mereka dalam kebaikan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah terhadap fitnah azab yang tidak menimpa kepada orang-orang yang berlaku zalim saja, tatkala mereka meninggalkan dari al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Perkara berikutnya ibadah Allah yang disampaikan oleh Luqman dari pembelajaran
tarbiyah kepada anaknya ialah wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia sebagai bentuk kesombongan, dan janganlah engkau angkuh di dalam berjalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dari hamba-hambanya yang sombong lagi membanggakan diri. Dan bersederhanalah engkau di dalam jalanmu, dan lunakkanlah engkau di dalam tutur katamu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maka ini terdapat pembelajaran kepada anak-anak untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah, dengan akhlak perangai-perangai yang mulia, meninggalkan dari bentuk kesombongan, merendahkan orang lain, untuk senantiasa tawadhu, rendah diri. Maka sungguh perkara al-akhlak, perangai-perangai yang mulia ini amat sangatlah penting untuk ditanamkan sejak diri dari anak-anak kita, agar mereka tumbuh kembang menjadi pribadi yang baik, pribadi yang memiliki perangai-perangai akhlak yang mulia. Mungkin sedikit inilah yang bisa kita sampaikan dalam khutbah ini. Wallahu ta'ala alam wa